Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah linguistik diakronis dengan topik penulisan kaidah perubahan bunyi. Pada pertemuan kelima ini, kita akan mendiskusikan dua hal, yaitu pertama, memahami makna lambang yang digunakan dalam penulisan kaidah perubahan bunyi. Kedua, cara membaca dan menulis kaidah perubahan bunyi. Seperti halnya dalam subbidang linguistik sinkronis, dalam subbidang dialektologi digunakan beberapa lambang dalam kaidah penulisan bunyi. Lambang yang digunakan dalam penulisan perubahan bunyi dalam studi dialektologi bersifat universal, sehingga penggunaannya dalam artikel publikasi ilmiah diakui oleh para linguis. Dalam studi dialektologi, terdapat beberapa lambang yang digunakan dalam kaidah penulisan perubahan bunyi. Tanda petik satu yang mengapit, digunakan untuk mengapit makna satuan bahasa, misalnya pada kalimat, bahasa Sasak terdapat kosakata halus, seperti dahar, makan, lumbar, pergi, dan sebagainya. Kata makan dan pergi masing-masing ditulis dengan diapit tanda petik satu sebagai makna dari dahar dan lumbar. Begitu juga pada kalimat dalam bahasa Sasak, tiang jok peken semendak, saya ke pasar sebentar. Konstruksi, saya ke pasar sebentar ditulis dengan diapit tanda petik satu sebagai makna dari tiang jok peken semendak. Lambang asterik digunakan untuk dua hal. Pertama, secara sinkronis digunakan untuk menyatakan satuan bahasa tidak berterima, misalnya pada kata Hartawati dan Budiwati, masing-masing sebagai oposisi dari hartawan dan budiman. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk yang tidak berterima. Begitu juga pada konstruksi bola Andi menendang, yang mungkin sebagai derivasi dari konstruksi Andi menendang bola. Bentuk tersebut tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Kedua, tanda asterik digunakan untuk menyatakan etimon atau satuan bahasa purba, baik berupa fonem, kata, frase, maupun klausa. Keberadaan tanda asterik menandai jika satuan bahasa tersebut merupakan bentuk purba. Bentuk dua dalam Proto-Austronesia berubah menjadi loro dalam bahasa Jawa. Begitu juga penulisan kalimat, bentuk mate yang bermakna mata dalam bahasa Sasak berasal dari prabahasa Sasak, mata. Tanda dua garis gelombang. Tanda ini diartikan korespondensi, yaitu digunakan untuk perbedaan yang bersifat korespondensi atau perbedaan bersifat teratur. Misalnya, bunyi P dalam bahasa Sanskerta pada lingkungan posisi awal berkorespondensi atau muncul secara teratur sebagai bunyi F dalam bahasa Swedia. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna ayah dan kaki dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Swedia. Tanda satu garis gelombang. Tanda ini diartikan bervariasi, yaitu digunakan untuk perbedaan yang bersifat variasi atau perbedaan bersifat tidak teratur. Misalnya, bunyi N dalam dialek Sumbawa Besar pada lingkungan posisi tengah bervariasi atau muncul secara tidak teratur sebagai bunyi Y dalam dialek Jerewe. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna membuat dalam dialek Sumbawa Besar dan dialek Jerewe. Tanda lebih besar diartikan menjadi. Misalnya bunyi A pada lingkungan posisi akhir pada prabahasa Sasak berubah menjadi bunyi E dalam dialek Pujut. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna apa dan laki-laki. Tanda lebih kecil diartikan berasal dari. Misalnya bunyi I pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar pada dialek Taliwang berasal dari bunyi U dalam prabahasa Sumbawa. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna takut dan kambing. Tanda garis miring, diartikan lingkungan tempat terjadinya perubahan bunyi. Misalnya, bunyi A dalam prabahasa Sasak berubah menjadi bunyi E dalam dialek Pujut pada lingkungan posisi akhir. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna apa dan laki-laki. Tanda kres diikuti tanda hubung diartikan perubahan bunyi yang terjadi setelah jeda atau pada posisi awal. Misalnya, bunyi zero pada dialek Jereweh berkorespondensi dengan bunyi B dalam dialek Tongo pada lingkungan posisi awal. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna mulut dan bulu. Tanda hubung diikuti tanda kres diartikan perubahan bunyi terjadi sebelum jeda atau pada posisi akhir. Misalnya, bunyi L pada dialek Tongo berasal dari bunyi T dalam prabahasa Sumbawa pada lingkungan posisi akhir. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna lalat. Tanda kres secara berturut-turut diikuti oleh huruf V.
tanda hubung, huruf V, dan tanda kres, diartikan perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan posisi antar vokal. Misalnya, bunyi ND dalam bahasa Sasak berkorespondensi dengan bunyi N dalam bahasa Sumbawa pada lingkungan posisi antar vokal. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna gempa dan lapangan. Tanda kres secara berturut-turut diikuti V1, tanda hubung, P1, dan tanda kres, mengandung arti perubahan bunyi terjadi pada lingkungan posisi antar vokal yang identik. Misalnya, bunyi H dalam prabahasa Sumbawa pada lingkungan posisi antar vokal yang identik berubah menjadi zero dalam dialek Sumbawa besar. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna atas. Tanda kres secara berturut-turut diikuti V1, tanda hubung, P2, dan tanda kres, mengandung arti perubahan bunyi terjadi pada lingkungan posisi antar vokal yang tidak identik. Misalnya, bunyi B dalam bahasa Bali pada lingkungan posisi antar vokal yang tidak identik bervariasi dengan zero dalam bahasa Sumbawa. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna sawo. Tanda kres diikuti K dan tanda hubung, mengandung arti perubahan bunyi terjadi pada lingkungan silabe penultima yang diawali dengan bunyi konsonan. Misalnya, bunyi U dalam prabahasa Sumbawa pada lingkungan silabe penultima yang diawali konsonan berubah menjadi bunyi E dalam dialek Sumbawa besar. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna putar. Tanda hubung diikuti K dan tanda kres, diartikan perubahan bunyi terjadi pada lingkungan silabe ultima yang diakhiri dengan konsonan. Misalnya, bunyi I dalam dialek Taliwang pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bervariasi dengan bunyi U dalam dialek Jereweh. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna kambing. Tanda hubung secara berturut-turut diikuti K, tanda plus, huruf D dan V, serta tanda kres, mengandung arti perubahan bunyi terjadi pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan dorsovelar. Misalnya, bunyi U pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan dorsovelar prabahasa Sumbawa berubah menjadi bunyi U dalam dialek Sumbawa besar. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna cium. Tanda hubung secara berturut-turut diikuti K, tanda hubung, huruf D dan V, serta tanda kres, diartikan perubahan bunyi terjadi pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar. Misalnya, bunyi O pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar prabahasa Sumbawa berubah menjadi bunyi A dalam dialek Sumbawa besar. Hal ini dapat diamati pada bentuk yang menyatakan makna menarik sesuatu. Sebelum dibahas tentang teknik membaca dan menulis kaidah perubahan bunyi, mohon cermati makna beberapa singkatan yang digunakan untuk membahas hal tersebut. Pembacaan dan penulisan kaidah penulisan perubahan bunyi dalam mengacu pada singkatan-singkatan tersebut. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir A dibaca dengan cara bunyi P dalam bahasa Sanskerta, BSK, berkorespondensi dengan bunyi F dalam bahasa Swedia pada lingkungan posisi akhir. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir B dibaca dengan cara bunyi N dalam dialek Sumbawa besar bervariasi bunyi IE dalam dialek Jereweh pada lingkungan antar vokal. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir C dibaca dengan cara bunyi A dalam prabahasa Sasak, Pesas, berubah menjadi E dalam dialek Pujut, DP, pada lingkungan posisi akhir. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir D dibaca dengan cara bunyi VI dalam dialek Taliwang, DT, berasal dari bunyi U dalam prabahasa Sumbawa pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir BE dibaca dengan cara zero dalam dialek Jereweh, DJ, berkorespondensi dengan bunyi B dalam dialek Tongo, DTN, pada lingkungan posisi awal. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir F dibaca dengan cara bunyi H dalam prabahasa Sumbawa, PS, berubah menjadi zero, atau menghilang dalam dialek Sumbawa besar, DSB, pada lingkungan antavokal yang identik. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir G dibaca dengan cara bunyi I dalam dialek Taliwang, DT, bervariasi dengan bunyi U dalam dialek Jereweh, DT, pada lingkungan silabe ultima. Penulisan kaidah perubahan bunyi pada butir H dibaca dengan cara bunyi U dalam prabahasa Sumbawa, PS, berubah menjadi bunyi U dalam dialek Sumbawa besar, DSB, pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan dorsovelar. Sebaliknya jika deskripsi keterperubahan bunyi seperti butir A1, bahwa bunyi A dalam prabahasa Sasak berubah menjadi E dalam dialek Pujut pada lingkungan posisi akhir, maka dapat ditulis seperti butir A2. Butir B1, dengan deskripsi, bunyi I dalam dialek Taliwang berasal dari bunyi U dalam prabahasa Sumbawa pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan
konsonan bukan dorsovelar, ditulis seperti butir B2. Butir C1, dengan deskripsi, zero, dalam dialek Jerewe berkorespondensi dengan bunyi B, dalam dialek Tongo, pada lingkungan posisi awal. Ditulis seperti butir C2. Butir D1, dengan deskripsi, bunyi H dalam prabahasa Sumbawa berubah menjadi zero, atau menghilang dalam dialek Sumbawa besar pada lingkungan antavokal yang identik. Ditulis seperti butir D2. Untuk memperdalam pemahaman, pada bagian A, buatlah deskripsi kaidah perubahan bunyi butir 1-5, dengan mencermati makna singkatan yang ada dalam tayangan video ini. Bagian B, tulislah kaidah perubahan bunyi dengan mencermati singkatan yang ada. Jawaban saudara tulis tangan, kemudian difoto dan diunggah pada form yang telah disediakan.